Gak seperti video biasanya nge-review produk, hari ini aku mau setup tour 2022. Kebetulan juga habis ngerubah setup biar studionya jadi makin cakep. Kita mulai dari setup PC yang aku gunakan sehari-hari untuk mengedit ataupun main game. Monitor yang aku pakai adalah AOC 24G2E5. Monitor ini sudah aku pakai dari 2020. Kenapa nggak ganti monitor? Ya belum butuh aja sih. Masih nyaman sama monitor ini dan masih bisa mendukung kebutuhan untuk ngedit serta main game. Walaupun maksimal refresh rate-nya cuma 75Hz. Dulu sih belinya 1,7 jutaan. Untuk keyboard aku menggunakan Sadis Kunai yang udah dimod dengan tema Emilia. Tutorial modnya udah pernah aku buat. Singkatnya, keyboard ini aku repaint dan dikasih UV print di bagian depan dan belakang. Untuk switch-nya aku menggunakan Boba LT yang sudah di loop dan film. Keycaps-nya aku menggunakan Yonkyu Frost Switch. Dan untuk menambah estetika, aku menggunakan custom coil cable berwarna ungu. Ini salah satu hal yang sering ditanyain, mouse apa sih ini? Aku menggunakan Razer Viper Mini X Sanrio Edition. Dulu belinya di GGS, stoknya cuma ada 3 di Indo, jadi benar-benar limited. Harganya sekitar 1 jutaan udah sepaket sama mousepad, worth to buy banget kan? Mousepad yang aku gunakan ini belinya di AliExpress. Nama mousepadnya aku kurang tahu, tapi kalian bisa search dengan keyword cat ear mousepad. Harganya 250 ribuan. Ukuran mousepadnya 80x40 cm, jadi pas di mejaku. Warna dan desainnya juga cocok dengan setupku. Speakernya aku menggunakan Tonet & Vander Kurbis. Aku beli yang versi wired dengan harga 1 jutaan. Di harga segini rasanya susah cari speaker dengan performa semantap ini. Untuk estetika juga bagus. Webcamnya aku menggunakan Logitech C920. Dulunya sih dipakai buat streaming game di Gamely. Tapi karena udah beralih jadi reviewer, jadi kepake untuk call Discord aja. Untuk mikrofon aku menggunakan 2 mikrofon, yaitu Saramonic VMic Mini Ultra yang berfungsi ketika aku sound test, dan Tron Macrosa yang aku gunakan ketika voice over. Untuk mejanya aku menggunakan Rexus Dira. Aku baru aja ganti dari yang sebelumnya menggunakan meja custom di pinggir jalan. Untuk sebuah meja gaming termasuk murah sih, karena harganya nggak sampai 2 juta. Build quality-nya juga cukup oke. Nah, meja yang dulu aku taruh di samping PC. Sekarang sih digunain untuk shoot b-roll, unboxing maupun rakit keyboard. Oke, sekarang kita bahas perlengkapan tambahannya. Di bagian bawah monitor aku tempel LED sound. LED sound RGB ini bisa ngedetek suara. Kalau lagi muter lagu keren sih, dia bisa ngikutin grafiknya. Harganya 125.000 pas aku beli, tapi kayaknya sekarang 60 ribuan aja udah dapet LED ini. Di sebelah monitor aku menaruh Stream Deck. Karena dulu aku streaming di Facebook, jadi Stream Deck ini lumayan ngebantu buat pindah-pindah layer. Cuma karena sekarang udah nggak streaming, Stream Deck-nya paling cuma buat ngatur volume aja. Di depan speaker ini aku menaruh wireless charger dari Ugreen. Nggak cuma jadi wireless charger, tapi bisa jadi stand juga. Kepake banget untuk baca chat di HP pas lagi ngegame. Di samping monitor, aku menaruh headset stand dari Razer dan headset Kraken Kitty Edition. Headset stand ini ada USB hub sebanyak 3 buah yang aku gunakan untuk menaruh dongle wireless keyboard ataupun headset. Di atas monitornya aku menggunakan light bar dari Blitzwolf. Fungsinya untuk mengurangi pantulan cahaya dari monitor agar mata tidak cepat lelah. Di bagian belakangnya juga ada LED RGB untuk menambah estetika. Harganya cuma 300 ribuan di Banggood. Untuk bagian tembok di atas monitor ini aku pakai Bardi Parallelogram. Aku memakai lampu ini biar kayak setup gaming di YouTube gitu. Biaya yang aku keluarkan untuk Bardi Parallelogram ini 1.647.000 dengan 1 kit dan 2 extension. Ini nih yang sering ditanyain juga, mau di grup Facebook, komen YouTube, ataupun di IG. Bluetooth speaker ini namanya Divum Ditto. Cuma bentuknya kayak komputer kecil dan ada tombol yang menggunakan mechanical switch. Ada fitur noise meter juga yang biasa aku gunakan ketika typing test. Harganya di kisaran 1 juta. Di tembok aku juga memasang pegboard IKEA Skadis. Pegboardnya ini aku gunakan untuk display keyboard, naruh alat dubbing serta headset.
Ini aku pilih yang ukuran paling kecil karena space yang tersedia terbatas. Oke, kita lanjut bahas PC. Ini PC yang aku gunakan sehari-hari untuk mengedit maupun main game. Untuk dalemannya, aku menggunakan Mobo MSI Z390S. Prosinya i5 9600KF. VGA-nya menggunakan MSI RTX 2060 Ventus X SoC. RAM Tim Extreme ARGB 3200 MHz 8x2GB. Casingnya Thermaltake level 20HT Snow Edition. Aku juga menggunakan custom water cooling dari Thermaltake M360 Plus. Pokoknya jangan ditanya kenapa dengan spek kayak gini pakai custom water cooling. Aku sudah sadar kalau ini sangat overkill. Untuk kursinya, gaming chair yang aku gunakan sehari-hari sama dengan yang aku gunakan saat ini, yaitu Onyx GX3 warna pink. Kursi ini termasuk bagus loh di harganya. Aku pakai hampir 2 tahun belum ada rusak sama sekali, dan nyaman juga untuk penggunaan berjam-jam pun. Di sebelah kanan setupku ada rak untuk menaruh barang-barang yang pernah atau akan aku review. Di bagian atas buat naruh box-box keyboard dan keycaps. Di rak kedua buat naruh switch dan barang-barang kecil lainnya. Di rak ketiga ini ada box-box keycaps dan peralatan modding. Aku beli rak ini di S Hardware dengan harga 1 jutaan. Awalnya sih buat naruh barang-barang jualan. Tapi karena lumayan melelahkan harus ngonten sambil jualan, akhirnya memutuskan untuk ngonten aja dan jadiin raknya untuk naruh barang pribadi. Di bagian belakangnya ada besi yang aku tempel di tembok gitu. Ini buat naruh headset, kunci, dan ada beberapa sisa barang jualan. Di sebelahnya ada rak yang aku custom di abang-abang pinggir jalan. Ini aku gunakan untuk menaruh keyboard yang udah aku custom, beserta beberapa piagam yang aku dapetin selama modding PC ataupun modding keyboard. Di studio ini juga ada dispenser serta sofa. Awalnya ini sofa buat pelanggan, tapi karena tokonya sudah tutup, jadi dipakai buat istirahat ketika capek ngonten. Itu aja sih yang ada di studioku saat ini. Semoga kedepannya bisa upgrade studio supaya kualitas kontennya bisa meningkat. Sekilas info, karena ini tadinya toko, jadi aku pilih tempat yang dekat dengan jalan raya. Dan kalian bisa bayangkan betapa berisiknya daerahku ini. Dan betapa susahnya aku ngonten karena setiap detik ada aja motor yang lewat. Jadi kalau kalian ngeluh masalah audio, nah itu dia. Gimana caranya bikin audio bersih kalau studionya aja di pinggir jalan? Ini aja ngontennya jam 12 malam. Sedih kan? Itu aja room tour beserta keluh kesahku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vainila, terima kasih.